Hai anak-anak, jumpa lagi dengan teacher. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aktiva tetap. Materi aktiva tetap yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pertukaran. Pertukaran aktiva tetap itu adalah hal yang lumrah terjadi di dalam perusahaan. Hal ini juga diatur dalam PSAK. Apa itu PSAK? Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, dalam PSAK diatur beberapa poin-poin tentang pertukaran aktiva tetap. Dalam PSAK nomor 16 yang lama, maka diatur pertukaran aktiva tetap itu dikelompokkan menjadi pertukaran sejenis dan pertukaran tidak sejenis. Sedangkan dalam PSAK 16 revisi, maka pertukaran aktiva tetap dikelompokkan ke dalam pertukaran yang memiliki substansi komersial dan pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial. Lalu ada lagi jenis pertukaran yang terakhir, yaitu pertukaran aktiva tetap dengan surat berharga. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pertukaran aktiva tetap sejenis. Nah, dalam pertukaran aktiva tetap sejenis ini, laba yang diperoleh dari pertukaran itu diakui sebagai pengurang harga perolehan aset yang baru. Saat kita menukarkan aset yang lama kita dengan aset yang baru dan dalam pertukaran tersebut kita memperoleh laba, maka labanya itu mengurangi harga perolehan yang baru. Sedangkan jika dalam proses pertukaran tersebut kita mengalami kerugian, maka kerugian itu wajib diakui sebagai kerugian lalu dijurnal. Bagaimana bentuk jurnalnya? Jurnalnya sebagai berikut. Kita lihat contoh soal pertama. Sebuah perusahaan ingin menukarkan mesin yang lama dengan mesin yang baru. Diketahui harga perolehan mesin lamanya adalah 50 juta dan telah mengalami penyusutan sebanyak 25 juta. Dan harga perolehan mesin yang baru adalah sebesar 55 juta. Dalam proses pertukaran tersebut, perusahaan membayarkan atau mengeluarkan kas sebesar 25 juta. Bagaimana kita menyelesaikan proses pertukaran ini? Laba rugi pertukaran bisa kita lihat dari selisih nilai bukunya. Jadi yang pertama kita cari dulu nilai buku mesin lamanya berapa. Harga perolehan mesin lama sebesar 50 juta kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya sebanyak 25 juta. Maka nilai buku mesin lama adalah 25 juta. Lalu kita selisihkan dengan harga perolehan mesin baru atau nilai buku mesin baru sebanyak 55 juta. Maka selisih nilai bukunya adalah 30 juta. Lalu kita lihat nilai selisihnya tadi 30 juta, sedangkan kas yang kita bayar hanya 25 juta. Maka diperoleh laba dalam pertukarannya sebesar 5 juta rupiah. Nah, seperti yang teacher sudah sampaikan tadi, kalau perusahaan tersebut dalam proses pertukaran mengalami atau memperoleh keuntungan, maka labanya itu mengurangi harga perolehan mesin yang baru. Maka jurnalnya kita lihat sebagai berikut. Bagaimana kalau dalam pertukaran tersebut mengalami kerugian? Kita ambil contoh mirip dengan yang tadi, kita hanya membedakan pada jumlah kas yang dibayarkan, yaitu sebesar 32 juta rupiah. Maka penyelesaiannya kita lihat sebagai berikut. Selisih nilai buku dengan kas yang dibayarkan itu mengalami kerugian sebanyak 2 juta rupiah. Karena pertukaran ini mengalami kerugian, maka perusahaan wajib mengakuinya sebagai kerugian. Maka jurnalnya akan kita catat seperti ini. Next, kita akan membahas pertukaran aktiva tapi tidak sejenis. Misalnya, pertukaran truk dengan bangunan atau pertukaran mesin dengan peralatan.
Nah, dalam pertukaran aktiva tidak sejenis, jika laba dan rugi, maka keduanya harus diakui dan dijurnal. Bagaimana bentuk jurnalnya? Sebagai berikut. Bagaimana kondisi jika pertukaran aktivanya tidak sejenis? Maka kita akan lihat pada contoh berikut. Perusahaan ingin menukarkan peralatan dengan mesin senilai 8.500.000. Diketahui harga perolehan peralatan adalah 13 juta dan telah disusutkan sebesar 6 juta rupiah. Yang diminta di soal adalah apa yang terjadi jika kas yang dibayarkan pertama itu adalah sebesar 900.000 atau pada poin B kas yang dibayarkan sebesar 1.700.000. Sebenarnya proses penyelesaiannya atau perhitungannya mirip dengan pertukaran aktiva sejenis. Nah, yang pertama kita lihat dulu adalah nilai buku peralatan yang akan kita tukar. Maka kita cari dengan harga perolehan peralatan, kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya. Maka diperoleh nilai bukunya sebesar 7 juta. Sedangkan harga perolehan mesinnya adalah 8.500.000. Selisih nilai bukunya adalah 1.500.000. Sedangkan kas yang dibayar hanya 900.000. Maka kita memperoleh keuntungan sebanyak 600.000. Lalu bagaimana jika kas yang dibayarkannya adalah 1.700.000? Pada perhitungan tadi kita peroleh selisih nilai bukunya adalah 1.500.000. Sedangkan kas yang kita bayarkan sekarang adalah 1.700.000. Maka perusahaan mengalami kerugian dalam pertukaran ini sebesar 200.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita lihat sebagai berikut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.